warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Mas Rifa sebagai dosen pengampu pada mata kuliah isu-isu kontemporer dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai isu-isu kontemporer untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam atau sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu tanya dulu kenapa sih isu kontemporer ini muncul dalam pendidikan Islam. Latar belakangnya itu karena kita sedang berada di titik persimpangan antara tradisi dan juga modernitas. Pendidikan Islam yang dulunya itu sistem tradisional, sekarang diguncang oleh arus globalisasi dan revolusi industri 4.0. Isu ini muncul karena adanya jarak antara apa yang kita pelajari di kelas dengan realitas di luar sana. Jadi, isu kontemporer itu sebenarnya adalah cara kita merespon zaman supaya nilai Islam itu tetap relevan dan nggak dianggap ketinggalan. Di pengertian isu-isu kontemporer, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu ini memiliki arti suatu masalah yang mengedepankan. Sedangkan dalam konteks akademik, isu ini lebih merujuk pada suatu topik atau persoalan yang penting yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian, kata kontemporer ini memiliki arti semasa, pada waktu yang sama, pada masa kini, dewasa ini, dan juga sewaktu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa isu-isu kontemporer ialah masalah-masalah yang terjadi pada masa kini atau pada sekarang ini. Pertama adalah globalisasi dan juga modernisasi. Coba deh bayangin dunia ini seperti desa yang kecil. Dulu, kalau kita mau mengetahui informasi dari negara luar, itu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Tetapi, sekarang ini, kita bisa mengetahui informasi di negara luar hanya beberapa detik, lewat digital atau lewat handphone. Nah, inilah yang disebut dengan globalisasi, yang dimana dunia menjadi tanpa sekat. Informasi, tren, hingga gaya hidup mengalir bebas masuk ke ruang tamu kita, bahkan ke dalam pikiran kita lewat layar gadget atau handphone. Setelah kita mengetahui globalisasi, kita akan mengetahui modernisasi dan juga westernisasi. Apa itu modernisasi dan westernisasi? Modernisasi ini adalah proses perubahan menuju kemajuan. Karena globalisasi ini membuat dunia tanpa sekat, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Hasilnya, kita mengetahui internet, handphone, kemudian pendidikan di luar sana gimana. Nah, contohnya penggunaan AI untuk belajar bahasa Arab, menggunakan manajemen sekolah yang rapi, atau cara berpikir yang efisien dan berbasiskan data. Yang kedua ada westernisasi. Westernisasi ini adalah proses meniru gaya barat tanpa adanya filter. Contohnya, gaya berpakaian, pergaulan bebas, atau pola pikir sekuler yang menjauhkan diri dari kehidupan. Dalilnya itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dimana potongan ayatnya itu berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Keterkaitan ayat ini dengan globalisasi adalah Allah itu gak akan merubah suatu umat kalau umatnya itu hanya diam diri dan meratapi zaman. Tetapi ayat ini memerintahkan kita untuk tetap proaktif, berinovasi, dan juga memperbaiki diri atau modernisasi. Nah, setelah kita paham mengenai digitalisasi, mari kita kerucutkan ke hal yang lebih dekat dengan diri kita, yaitu digitalisasi. Dulu, kalau kita mau belajar, kita itu harus datang ke tempatnya, membawa buku-buku yang sangat tebal, kemudian duduk berjam-jam untuk belajar. Tetapi sekarang terjadi perubahan yang sangat besar, yang dimana dari buku-buku bisa beralih menjadi PDF, kemudian ruangan kelas bisa berubah menjadi Zoom, dan sekarang juga kita bisa bertanya permasalahan-permasalahan tentang agama kepada AI. Jadi, apa itu digitalisasi? Nah,
Digitalisasi ini adalah proses pemindahan dari yang awalnya itu bentuk analog atau fisik menjadi ke bentuk digital, yang dimana ini akan mudah untuk kita akses. Tapi teman-teman, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa ilmu itu bukan sekedar data atau teks di layar. Dalam pendidikan Islam, kita itu sepakat bahwa pendidikan itu berkaitan dengan adab dan juga sanad, di mana itu tidak akan bisa kita dapatkan lewat Google ataupun aplikasi digital lainnya. Tetapi itu bisa kita dapatkan dari murabi atau guru kita. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa tetap memanfaatkan teknologi digital tetapi tetap rendah hati sebagai penuntut ilmu. Hal ini selaras dengan janji Allah pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang dimana potongan ayatnya itu berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang dimana artinya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal ini memiliki keterkaitan dengan era digital saat ini, yaitu Allah menekankan bahwa ada 2 syarat untuk naik derajat, yaitu iman dan juga ilmu. Teman-teman, setelah kita bahas mengenai teknologinya, mari kita bahas mengenai manusianya. Kita hidup di Indonesia, yang dimana di Indonesia ini banyak agamanya, banyak sukunya. Nah, inilah yang disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme ini bukan sekedar mengetahui agama ataupun banyaknya suku, tetapi tentang bagaimana kita mengakui dan juga menghargai kesetaraan di tengah perbedaan tersebut. Di era globalisasi ini, kita sering bergesekan dengan orang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan dengan kita. Tetapi kalau kita punya wadahnya, kita punya wadahnya, nah perbedaan itu tidak akan menjadi sebuah konflik. Nah, disinilah pendidikan Islam menawarkan sebuah solusi yang bernama wasatiyah atau pertengahan, atau juga disebut dengan moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti kita setengah-setengah dalam beragama, bukan juga kita itu nggak serius dalam beragama, tetapi moderasi ini menjadikan kita beragama secara seimbang. Tidak ekstrem kanan, yaitu gampang mengkafirkan orang lain dan juga kaku. Tidak juga ekstrem kiri yang terlalu bebas sampai kita mengabaikan prinsip agama kita sendiri. Nah, dasar pemikirannya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang dimana Allah berfirman, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Dari ayat tersebut kita garis bawahi kata lita'arofu, yang dimana artinya itu saling mengenal, bukan saling musuhi. Kemudian ada dalil yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang dimana Allah menyebutkan bahwa kita itu merupakan umatan wasaton atau umat pertengahan, yang artinya posisi kita itu adalah sebagai saksi yang adil di antara tengah-tengahnya dunia. Tetapi realitasnya sekarang itu banyak orang yang fanatisme buta, yang dimana mereka itu merasa dirinya paling benar. Padahal kalau kita lihat sejarah, Rasulullah juga sangat menghargai perbedaan lewat Piagam Madinah. Jadi moderasi beragama atau wasatiyah ini adalah kunci. Tanpa moderasi, multikulturalisme bisa jadi pecah dan konflik. Dengan moderasi, multikulturalisme berubah jadi harmoni. Tapi bagaimana kalau moderasi ini kebablasan dan malah ada yang terlalu kaku sampai jadi radikal? Nah, ini akan kita bahas di poin terakhir mengenai radikalisme. Nah, sampailah kita pada pembahasan yang paling menantang, yaitu radikalisme. Kadang, pendidikan Islam itu dianggap sebagai akar dari radikalisme. Apakah benar begitu? Pertama, kita itu harus bedakan antara beragama secara mendalam dengan radikalisme yang deskriptif. Apa itu radikalisme? Radikalisme ini berasal dari kata radik yang artinya akar. Sebenarnya berpikir radikal ini sangat positif kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, karena berpikir secara mendalam sampai ke akar.
Tetapi kalau dikaitkan dengan konteks sosial keagamaan, berpikir radikal ini menjadi bersifat negatif. Radikalisme dalam pendidikan Islam adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara total, yang dimana mereka itu melakukan dengan cara kekerasan dan seringkali mengatasnamakan agama. Dari radikalisme ini bisa berujung menjadi ekstremisme, yang dimana ekstremisme ini adalah tindakan yang melampaui batas yang bisa berujung atau bisa membukakan pintu terjadinya terorisme. Lalu, apa itu deradikalisasi? Nah, deradikalisasi ini adalah proses mengembalikan pemahaman kita ke akar Islam yang sebenarnya, yaitu rahmatan lil alamin. Deradikalisasi ini bukan berarti kita itu memutus rasa semangat kita dalam beragama, tetapi membersihkan semangat kita dari racun kebencian. Contoh sederhananya, daripada kita menghabiskan energi kita untuk melihat atau mencari kesalahan orang lain di internet, lebih baik kita menggunakan energi itu untuk membangun komunitas yang bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman, sebagai penutup, isu-isu kontemporer tadi mulai dari globalisasi, multikulturalisme, digitalisasi hingga radikalisme bukanlah hal yang harus kita takuti. Kesimpulan saya, pendidikan Islam itu harus menjadi solusi yang adaptif, harus bisa menjadi muslim yang cerdas, kokoh dalam akidah, tetap santun dalam bergaul. Saya Mas Pinuraina Habibah, terima kasih sudah menonton. Mari terus belajar karena belajar adalah ibadah yang tak kenal oleh waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.